Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak para hakim tinggi, hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat, para ketua pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Jawa Barat yang sempat hadir pada hari ini, beserta para panitera sekretarisnya, pengurus Dharma Yukti-Karini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu hadirin keluarga besar Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Rabb, berkat rahmat dan taufik serta hidayahnya. Pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini mohon undangan kami dalam rangka peresmian, kami ulangi, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Mizan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ibunda kita yang kemarin tanggal 20 Desember tepat 67 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pembangunan masjid di Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan satu kebutuhan yang sangat mendesak. Sekedar dapat diketahui Pak Wali bahwa Pengadilan Tinggi terpaksa selama ini sholat berjamaah menggunakan salah satu ruangan kantor, dan oleh karena kami di sini jamaahnya cukup, sehingga kami melaksanakan sholat Jumat setiap Jumatnya di Pengadilan Tinggi sini. Meskipun memang seharusnya karena ini ruang kantor kita tidak bisa menggunakannya, akan tetapi karena kondisi dan keadaan yang sedemikian, di mana di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini juga tidak ada masjid yang dekat, terpaksa kami menggunakan salah satu ruangan kantor untuk pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kami merasa bahwa selama ini tidak pernah berpikir bisa membangun masjid di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh karena selain karena lahannya yang tidak tersedia, akan tetapi ini satu keberkahan dan kegigihan dari Ibu Ketua Pengadilan Tinggi menjelang akhir tugas beliau di lembaga peradilan. Beliau menginisiasi dan mendorong kami semua, terlebih setelah beliau hadir pada acara peresmian Masjid Polda Jawa Barat, yang ketika itu juga ketemu dengan Pak Wali, barangkali beliau bercerita seperti itu, untuk memberi support kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan bersedia untuk menjadi arsiteknya dengan memanfaatkan lahan yang apa adanya. Pada akhirnya terciptalah satu desain gambar yang sangat luar biasa menurut kami, dengan memanfaatkan lahan parkir yang apa adanya, yang insya Allah pada hari ini kami akan meletakkan batu pertama pembangunan masjid itu, yang kemudian karena itu rangkaian pelaksanaan peletakan batu pertama hari ini dengan hari ulang tahun yang mulia ibunda tercinta kita, kami laksanakan sebagai satu pengabdian sekaligus kenang-kenangan buat beliau mengakhiri tugas, memasuki masa purna bakti, sehingga peletakan batu pertama hari ini kami laksanakan bersamaan dengan hari ulang tahun beliau.
Ini barangkali untuk kita semua, terlebih kepada adik-adik rekan-rekan ketua-ketua pengadilan negeri se-Jawa Barat, ini patut dicontoh semangat dan kegigihan beliau untuk tetap mengharumkan nama peradilan, dunia peradilan sampai pada detik-detik terakhir pelaksanaan tugas. Beliau masih tetap semangat untuk memimpin kita semua dan melaksanakan berbagai program-program yang telah ditetapkan baik oleh Mahkamah Agung maupun SOP yang kita telah persiapkan. Karena itu sekali lagi kita salut pada beliau selaku ibu yang selama ini memang kita kenal teramat keras di dalam menerapkan aturan bagi kita semua, dan bahkan mungkin ada yang terkesan bahwa beliau suka marah-marah. Akan tetapi kita percaya sebagaimana pepatah bahwa di ujung tanduk, di ujung cambuk itu ada emas, dan itulah sosok seorang ibu. Beliau senantiasa mengharapkan kepada anaknya setiap kali tampil harus betul-betul prima. Oleh karena itu sekali lagi kita aplaus pada beliau, dan untuk itu kita support untuk beliau. Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi bahwa beliau selain menginisiasi dan juga mendorong kita semua di dalam pelaksanaan pembangunan masjid, beliau juga yang pertama kali mencetuskan ide untuk beberapa hari yang lalu kita dikumpulkan khusus untuk pengadilan tinggi, dan secara spontan beliau mengeluarkan bantuan pertama dengan nilai 50 juta rupiah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibunda, yang selanjutnya disusul oleh rekan-rekan para hakim tinggi dan para karyawan-karyawati pengadilan tinggi, dan kami juga pada saat itu tidak mau kalah, Pak Wali. Saya menyatakan berhubung karena tidak ada uang cash di tangan ketika itu, saya bilang saya siap untuk menyumbangkan pertama gaji saya 1 bulan di bulan Januari yang kurang lebih 38 juta, mana Pak Bendahara, kurang lebih seperti itu Pak Wali. Saya siap untuk menyumbangkan, dan ternyata menyusul rekan-rekan tidak terkecuali para tokoh Kristiani, Pak Abid Saleh Mendrofa. Kita aplaus untuk Pak Abid Saleh. Beliau memberi sumbangan tahap awal 10 juta rupiah. Tadi beliau sudah sampaikan ke saya, Pak Lesi, kalau saya nanti setelah Ibu Punabakti dan Pak Wakil Punabakti, saya diberi kesempatan, karena kebetulan Pak Wali, beliau ini senior pada hakim tinggi sekarang ini, kalau belum terisi pimpinan di pengadilan tinggi dan saya dipercaya sebagai pelaksana tugas ketua pengadilan tinggi, dalam tempo 3 bulan dia berjanji bisa selesai pembangunan masjid. Amin, amin. Barangkali ini satu kelakar yang sangat bermakna, dan kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak Adit. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih yang tak sehingga kepada rekan-rekan hakim tinggi yang tidak usah kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbangan yang sampai pada saat ini sudah berjumlah 163.350.000 rupiah. Ini baru beberapa hari Pak Wali. Dan sekali lagi kepada Pak Wali Kota yang telah bersedia hadir, kami ucapkan berlimpah syukur terima kasih. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf sebelum itu, kami berharap dengan hormat Pak Wali Kota bisa memberikan arahan kepada kami semua panitia dalam pembangunan masjid ini, oleh karena beliau selaku arsitek di dalam pembangunan masjid ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu yang betul Pak ya. Jadi tidak usah dipertentangkan antara Assalamualaikum dan Sampurasun, dua-duanya baik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ibu Haja Emi Mustafa, yang mulia Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat, para hakim tinggi dan seluruh staf di lingkungan Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri, Wakil Kepala Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jawa Barat, beserta seluruh jajaran hakim, dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Hari ini hari istimewa karena banyak hal. Saya percaya segala kebaikan akan mengalirkan kebaikan selanjutnya, kira-kira begitu. Kalau kami tidak ditakdirkan bertemu membahas Masjid Polda, mungkin tidak terjadi peristiwa hari ini. Tapi takdirnya Allah, saya dulu hadir karena saya mendesain masjid di Polda Jawa Barat Soekarno-Hatta. Ibu Emi juga hadir. Ibu Emi menyampaikan hasrat batinnya jika kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini juga memiliki fasilitas untuk beribadah, dan sesuai wasiat almarhum ayah saya, kepada siapapun yang meminta kamu mendirikan masjid, sedikit pun tidak boleh menolak. Maka di detik itu juga otomatis mulut saya bilang, siap Ibu, laksanakan. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah. Almarhum ayah saya itu adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran, pendiri jurusan Fakultas Hukum di Universitas Islam Bandung, dan salah satu murid beliau sekarang ada menjadi hakim tinggi di Jawa Barat. Silakan berdiri Pak, mohon maaf. Mohon berdiri Pak. Ketua Pengadilan. Tadi disampaikan juga tentang persiapan pembangunan masjid. Pas tadi Bapak utarakan, saya teringat syariat agama. 3 hal, Bapak Ibu, jika kita meninggal dunia yang tidak akan pernah hilang walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi. 1 adalah anak yang soleh yang mendoakan kita selaku orang tua. Maka setiap dari kita punya orang tua, dan bagi yang sudah berpulang mari kita doakan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan pelit berbagi ilmu, karena ilmu akan melahirkan ilmu-ilmu yang lain terus mengalir sampai akhir zaman. Yang ketiga adalah amal jariah. Jadi sumbangan-sumbangan untuk masjid ini akan kekal abadi sebagai bekal kita di surga nanti. Oleh karena itu, hal-hal tadilah yang mendasari saya bersemangat untuk melakukan apa yang kita sedang upayakan. Sebelum jadi wali kota, saya adalah arsitek, Bapak Ibu. Takdir saya sebagai karir dulu mendesain bangunan, mendesain masjid, mendesain kota, mendesain kawasan. Sudah lebih dari 200-an proyek saya kerjakan selama 17 tahun. Di negeri Indonesia, di negeri Tiongkok, di Timur Tengah, di Amerika Latin. Ada karya-karya saya sebenarnya yang jarang dipublikasikan. Tapi takdirnya 2013 menjadi wali kota. Jadi saya berhenti di profesi yang saya cintai itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi karena wasiat almarhum ayah saya ini tidak pernah mendesain lagi kecuali masjid, dan itu pun tidak boleh dibayar. Ya.
Jadi ini lebih pada rasa cinta saya kepada profesi saya dan amal ibadah. Sudah lebih dari 15 masjid yang saya bangun, saya desain. Yang teristimewa, kecil tapi sederhana ada di Kota Baru Parahyangan. Ya. Itu Masjid Al-Irsyad 2011 mendapat penghargaan 1 dari 25 masjid terindah di dunia oleh yang paling besar, nah dari sisi besar ya, itu sedang berlangsung mulai tahun depan. Saya akan membantu Pak Gubernur mendesain masjid terapung di atas air terbesar di dunia, itu di Gede Bagi nanti, misalnya. Kalau itu ratus miliar modal dari Pak Gubernurnya, karena ini masjid raya, karena Jawa Barat tidak punya masjid raya. Yang ada di alun-alun itu Masjid Kota Bandung, karena dulu disumbang oleh provinsi, maka dinamai Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Tapi sejarah dari zaman Belandanya, di alun-alun itu yang Masjid Agung Bandung. Sehingga Pak Gubernur bilang, saya ingin mewariskan Masjid Raya Jawa Barat. Jadi kami sudah sedang persiapan pembebasan lahan untuk membuat danau, Pak. Danau 30 hektar untuk mengatasi banjir Bandung Timur, menjadi sumber cadangan air, sekalian menjadi wisata air. Nah, wisatanya adalah wisata religius. Jadi insya Allah bagi Bapak Ibu yang pernah ke Jeddah, ini 10 kali lipat lah ukurannya dari masjid yang terapung di Jeddah itu. Jadi saya bahagia terus ya dalam kaitan masjid ini. Yang berikutnya juga namanya sangat baik, Al-Mizan, timbangan, yang mengingatkan kita setiap masuk masjid agar rasa keadilan yang menjadi roh dari Bapak Ibu dalam beristiqomah di dunia ini selalu diingatkan. Saya juga diingatkan oleh ibu saya, surga nerakanya pemimpin itu juga sama, adalah rasa keadilan. Maka saya setiap mengambil keputusan, Pak, walaupun bukan hakim, saya selalu berdoa mudah-mudahan keputusannya adil, Pak. Yang paling berat tiap tahun itu UMR buruh, itu Pak. Kata usaha ini terlalu tinggi, kata buruh terlalu murah, selalu begitu, ya. Sehingga harus istiqoroh berkali-kali supaya adil. Dan ternyata tidak mudah, Pak. Setiap diputuskan tidak semua happy. Ada aja pihak-pihak yang kurang puas, selalu menyatakan itu kurang adil. Tapi saya berdoa mudah-mudahan secara duniawi keputusan-keputusan saya adil seperti Al-Mizan yang nanti menjadi masjid kebanggaan. Nah, tentunya sebentar lagi kita groundbreaking. Saya sudah sampaikan kalau yang namanya masjid kerjakan aja dulu, fondasi dulu, berhenti, nggak ada masalah. Nanti pasti sampai. Itu sudah rahasia Allahnya begitu. Ya. Jadi jangan nunggu dulu uangnya kurang lebih 3 miliar sekian baru dibangun. Mau 10 juta, mau pasti nanti mengalir. Dan saya selain membantu menyumbang desain bersama karyawan, staf dan pejabat di Pemkot Bandung, pribadi-pribadinya, insya Allah saya nyumbang 100 juta, Bu ya, tolong dicatat. Nanti dikoordinasikan oleh staf kami. Mudah-mudahan masjid ini juga menjadi tempat yang baik. Saya titip ramai setiap sholat berjamaah, jangan hanya ramai sholat Jumatnya, karena ciri makmurnya masjid adalah ramainya gitu. Bandung ini kota yang masjidnya paling banyak se-Indonesia, Pak. Jumlahnya 4.000. Setiap RW pengen punya masjid gitu. Tapi saya bilang jangan soal banyak-banyakan, tapi yang sholat hanya 2 baris, yang sholat hanya orang tua, pemudanya jarang. Nah, saya kira disinilah letak nanti DKM-nya mencari upaya-upaya keramaian di masjid. Saya kira itu, dan atas nama pribadi juga saya mengaturkan selamat ulang tahun buat Ibu Emi. Saya doakan panjang umur. Kalaupun nanti sudah purna tugas, lebih baik saran saya di Bandung, Bu. Bandung ini
Ada 3 alasan kenapa ibu harus tinggal di Bandung. Indeks kebahagiaannya tertinggi di Indonesia, 70, warganya bahagia-bahagia. Kedua, kota yang livable, kota yang layak huni, juga 3 besar itu adalah kota Bandung. Dan dalam 3 tahun kereta api cepat kalau tidak ada halangan juga hadir, sehingga Jakarta Bandung hanya 30 menit ya. Jadi mendingan tinggal di sini, berupaya di Jakarta, tapi insya Allah karena ini kota yang ramah juga untuk senior-senior usia senior. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan lancar sampai di hari peresmian. Siapapun nanti yang meneruskan dan menyelesaikan, kita doakan agar masjid ini memberi kebarokahan kepada lingkungan di sini, juga menjadi keberkahan kepada individu-individu, khususnya yang mulia para hakim, sehingga pulang dari masjid biasanya pikirannya lebih jernih dalam mengambil keputusan-keputusan yang adil menurut ukuran dunia. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sambil sedikit gambar ya, nanti dijelaskan oleh tim saya yang memang sudah saya tugasi melengkapi desain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil, para hakim tinggi, hakim ad hoc, para ketua pengadilan negeri se-Jawa Barat, panitera pengadilan se-Jawa Barat, Ibu-ibu Darmaiti Karimi, seluruh karyawan-karyawati, dan lebih khusus yang saya banggakan, yang saya cintai, Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, calon pemimpin Indonesia di masa datang. Insya Allah Pak Wali, karena Bapak diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, hari-hari apa yang Bapak lakukan selalu menjadi sorotan. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat panitia Masjid Al-Mizan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwa pada hari ini bisa dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Mizan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Ide memang timbul pada saat saya ikut menghadiri bersama Bapak Wali Kota di gedung Polda Jawa Barat. Memang pada saat itu saya bilang, Pak Wali, kalau bisa Masjid Pengadilan Tinggi juga minta tolong didesain. Kenapa di pengadilan ini para hakim ini adalah sebagai wakil Tuhan sebenarnya di dunia, karena mereka menentukan nasib orang, mereka menentukan hak orang, dan pertanggungjawabnya berat kepada Yang Maha Kuasa. Dengan adanya masjid ini tempat beribadah, mengingat kepada Yang Maha Kuasa, tentunya apa yang diputus, apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian pada saat itu Pak Wali Kota, Pak Ridwan Kamil langsung merespon, oke Bu. Dan pada sambutan beliau dalam peresmian groundbreaking pembangunan Masjid Polda Jawa Barat itu, beliau mengatakan bahwa setelah ini saya akan mendesain Masjid Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dan itu diucapkan beliau di hadapan publik pada saat itu di Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan Pak Wali, bahwa apa yang kita rencanakan kemarin itu hari ini bisa diwujudkan. Pak Wali memang
kalau ketemu sama saya, Bu, sudah berapa dapat uangnya? Gitu. Jadi saya diam aja menjawabnya karena begini Pak Wali, kalau Polda itu kan bisa sesaat mengumpulkan dalam begitu banyak pengusaha-pengusaha dikumpulkan dalam waktu 1 jam bisa 3 miliar. Kalau pengadilan ini kan kena kita ada takutnya nanti ada tahan prestasi ya, karena hakim ini kan harus berdiri di atas segala pihak. Makanya kita mikir-mikir dulu kalau melakukan seperti yang dilakukan oleh Polda. Makanya kita hanya ingin mendapat dana ini dari orang-orang yang tidak punya kepentingan kepada pengadilan. Itu loh Pak Wali. Alhamdulillah sampai hari ini Pak Wali, walaupun yang kontan tadi lebih kurang hampir 200, tapi yang tercatat sudah 300, kemudian Bapak tadi nambah 100, sudah 400 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Wali, bahwa bagi saya ini meletakkan dasar juga, karena untuk purna bakti bagi saya memang pengadilan tinggi ini berpacu dengan waktu. Pak Wali, ketua-ketua pengadilan negeri se-Jawa Barat ini berpacu untuk melakukan kebaikan, melakukan inovasi-inovasi. Masing-masing ketua kita lombakan untuk melakukan inovasi, bagaimana melakukan reformasi birokrasi di pengadilan, yang terutama untuk memutus jalur-jalur KKN. Itulah yang kita lakukan, bahwa ketua-ketua pengadilan dengan inovasi-inovasinya, inilah yang bisa kita letakkan dasar nanti, yang mudah-mudahan nanti akan lebih meningkat lagi pada saat tahun-tahun mendatang. Tapi yang penting bahwa keluarga besar Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah berusaha untuk mereformasi diri, mereformasi segala kegiatan, mereformasi struktur organisasi, mereformasi cara berpikir, mindset yang lama dengan mindset yang baru. Mudah-mudahan dengan keadaan adanya masjid ini untuk menambah kekhusyukan, mengingat kepada Yang Maha Pengadil. Alhamdulillah Pak Wali, rekan-rekan kita yang beragama lain dipelopori oleh Hakim Tinggi Pak Abid Saleh telah sangat mendukung keberadaan masjid ini. Untuk itu Pak Abid, saya mengucapkan terima kasih dan sangat haru atas partisipasi Pak Abid. Mudah-mudahan walaupun Bapak agamanya lain, sama di mata Tuhan, karena tidak ada agama yang mengajarkan kita kepada keburukan. Tentunya semua agama adalah mengajarkan kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Pak Wali, karena ini masjid, kalau nggak salah saya yang ke-18 ya Pak, yang Bapak desain, maka amal ibadahnya akan mengalir terutama kepada almarhum orang tua Bapak. Mudah-mudahan dia akan sangat bangga kepada Pak Wali yang telah menghibahkan sebagian hidupnya untuk amal. Semoga Pak Wali nantinya akan selalu mendapat lindungan dari Allah Yang Maha Kuasa dalam memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pak Wali yang saya hormati, bahwa saya di akhir karir saya Pak, saya 48 tahun berkarya di pengadilan, mulai dari mengetik-ngetik. 34 tahun saya menjadi hakim, 3 kali saya menjadi ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi Kalimantan Selatan, ketua pengadilan tinggi Sumatera Utara, dan ini ketua pengadilan tinggi Jawa Barat. Kemudian 2 kali saya menjadi wakil ketua pengadilan tinggi, yaitu wakil ketua pengadilan tinggi Palembang dan wakil ketua pengadilan tinggi Banten. Saya pernah menjadi ketua pengadilan negeri kelas 1A khusus di Bandung ini Pak, tahun 2003 sampai 2006. Kemudian bahwa saya juga pernah menjadi wakil ketua pengadilan negeri di Jakarta Utara, dan wakil ketua pengadilan negeri di Cianjur, dan saya menjadi hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat selama 4 tahun. Jadi karir yang begitu panjang Pak, dimulai dari mengetik, kemudian menjadi, waktu mengetik saya kuliah S1,
lulus, kemudian saya menjadi hakim dan cakim dulu, panitera kepala dulu Pak, kemudian jadi cakim, kemudian S2 saya di Tarumanegara, S3 saya dapat beasiswa dari Departemen Hukum dan HAM, waktu itu Departemen Kehakiman. Saya lulus S3 tahun 2006 di bidang hak kekayaan intelektual. Sewaktu saya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung, alhamdulillah Pak Wali, mudah-mudahan pengabdian saya selama 48 tahun di pengadilan ini akan merupakan pengabdian kepada negara ini. Mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang bahwa saya ingin perfect segala sesuatu, dan saya karena kebetulan orangnya terbuka, jadi ngomongnya itu apa yang ada langsung dibicarakan, tidak di belakang. Jadi karena culture-nya seperti itu, dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada anak-anakku semua, calon-calon pemimpin Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kalau tidak berkenan dengan kepemimpinan saya selama ini, tapi percayalah bahwa saya sangat menyayangi anak-anakku semua sebagai calon pimpinan Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa Masjid Al-Mizan ini dengan nama timbangan yang adil, mudah-mudahan akan membawa keberkatan bagi kita semua, akan membawa kebaikan bagi kita semua, akan mengingatkan pada kami para hakim bahwa ada hal yang harus dipikirkan, bahwa kita akan diadili di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehadiran masjid ini, mudah-mudahan ini akan merem hal-hal yang tidak baik bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan di dunia ini. Demikian Pak Wali, terima kasih kepada Pak Wali dengan timnya, Pak Ade. Terima kasih, mudah-mudahan ini amal ibadah Bapak karena kami tidak membayarnya. Mudah-mudahan ini akan dibayar dengan amat dalam oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Pak Wali, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan peletakan batu pertama. Selanjutnya nanti akan diiringi dengan salawat badar Bapak Ahmad dan kawan-kawan, Bapak Kori, untuk mengiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Ketua Panitia dan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta perwakilan dari Pengadilan Negeri se-Jawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Mohon perkenannya untuk bersama-sama meletakkan batu pertama. Silakan salawat badar. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah. Kita saksikan bersama peletakan batu pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Selanjutnya kita saksikan Bapak Wali Kota Bandung meletakkan batu pertama diiringi dengan sholawat. Semoga barokah dan segera selesai. Berikutnya dimohon perkenan Ketua Panitia, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Ya. Terima kasih. Berikutnya Ketua Panitia Bapak Haji Leksi Mamonto. Terima kasih. Berikutnya Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Berikutnya Bapak Makmur Rizal dari Pemprov, silakan Pak. Dan terakhir perwakilan dari Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat. Kita saksikan bersama dari Provinsi Jawa Barat. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin, berikutnya kita saksikan penandatanganan prasasti peletakan batu barat didampingi Wali Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan hadirin, telah tertera tinta emas di prasasti pembangunan Masjid Al-Mizan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tepatnya tanggal 21 Desember 2015. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga barokah. Selanjutnya 3 bulan mendatang sudah peresmian begitu ya Pak Abid Saleh. Desain yang udah berarti yang keberapa nih Pak masjid yang desain? Kalau desain mah lebih dari puluhan, cuman yang terbangun sekitar 15-an. Ini desain konsep. Ya intinya sama, saya kalau urusan desain saya hanya, walaupun udah jadi wali kota, yang saya lakukan hanya desain masjid dan itu kan tidak dibayar ya, bagian dari amal aja. Dan kebetulan waktu pencanangan Masjid Polda yang saya desain juga, Bu Kepala Pengadilan Tinggi menyampaikan hasrat supaya ada fasilitas, ya udah. Tapi karena kondisinya terbatas, sehat. Karena kondisinya terbatas, jadi seadanya aja di belakang di atas lahan parkir gitu aja. Luasnya berapa Pak? Luasnya teh sekitar 8 kali 30-an lah ya, 400 meteran. Konsepnya lebih pada kaligrafi Al-Mizan. Al-Mizan itu artinya timbangan yang adil. Jadi mudah-mudahan para hakim bisa selalu diingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan keadilanlah yang menjadi patokan dan mereka kan wakil Tuhan di bumi ya. Jadi bentuknya kayak timbangan gitu maksudnya bukan? Oh enggak, ini maka tanahnya kejepit jadi simpel aja, fungsional. Nggak terlalu terlihat, tapi dari sini ada menara tinggi. Pas di ujungnya menara ini menandakan bahwa di sana ada tempat beribadah. Yang khususnya mungkin Pak ada yang Enggak, kaligrafi aja. Kaligrafi aja di kulit. Kaligrafi Al-Mizan aja.